Assalamualaikum Mbak, permisi, selamat pagi. Iya Mbak, Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu, saya Andini, mahasiswa perawat yang akan membantu Mbak pada hari ini ya Mbak. Boleh sebutkan namanya? Panggil saya Hanum aja Mbak. Oke, baik Mbak Hanum. Kedatangan saya kali ini itu ingin mengobrol dengan Mbak Hanum tentang perasaan marah yang sering Mbak Hanum keluhkan dan bagaimana sih cara mengontrolnya. Nanti kita akan pelajari hari ini di ruangan ini, dan untuk waktunya mungkin nanti sekitar 10 menit. Apakah Mbak Hanum bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Oke, ini nanti saya bawa bantal. Sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, saya boleh tanya dulu bagaimana perasaan Mbak Hanum pada kali ini? Saya ini masih sering itu Mbak, mudah kesal. Oke, baik. Apa yang membuat Mbak Hanum itu merasa kesal, Mbak? Saya sering merasa orang-orang itu suka mengganggu saya. Oke, baik. Nah, tujuan saya kesini itu nantinya akan membantu Mbak Hanum mengontrol rasa kesal atau marah itu ya Mbak Hanum. Iya Mbak. Ya, baik, langsung kita mulai saja ya. Saya boleh tanya Mbak Hanum biasanya kalau lagi marah itu melakukan apa ya Mbak Hanum? Itu Mbak, saya paling cuma berteriak. Terus saya kadang tuh pengen bisa mukul-mukul barang Mbak. Oke, menurut Mbak Hanum, apa sih yang menyebabkan Mbak Hanum itu mudah kesel dan marah gitu? Itu Mbak, saat ada orang yang mengejek saya dan mengganggu saya. Oke, ketika Mbak Hanum marah itu tanda-tanda apa saja yang Mbak Hanum rasakan? Jantung saya itu kerasa berdebar-debar banget Mbak. Terus tangannya itu mengepal dan wajahnya itu terasa panas. Oke, apakah sebelumnya Mbak Hanum itu pernah memukul barang atau orang saat sedang kesel atau lagi marah? Saya pernah Mbak memukul meja. Oke, menurut Mbak Hanum, apa sih akibat dari perilaku Mbak Hanum saat itu waktu pas marah? Orang lainnya jadi takut ya Mbak. Terus saya juga jadi merasa bersalah dan menyesal habis itu. Oke, baik, Mbak Hanum sudah mengetahui akibatnya. Karena itu, di sini kita perlu mengontrolnya rasa kesal dan marah itu ya Mbak Hanum. Iya Mbak. Ya, untuk cara yang pertama itu Mbak Hanum bisa tarik nafas dalam. Bisa dimulai, dicontohkan dari sekarang. Tarik nafas Mbak Hanum. Ya, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Ya, sudah. Lakukan terus berulang sampai Mbak Hanum itu merasa lega dan rasa marah dan kesalnya itu berkurang ya Mbak Hanum. Iya Mbak. Ya, bagus sekali. Untuk cara yang kedua, tadi saya bilang di sini saya bawa bantal. Mungkin nantinya Mbak Hanum bisa menyalurkan rasa kesal atau marahnya itu melalui bantal, atau bisa juga ke kasur ya, bukan ke orang atau ke meja atau ke barang-barang yang berbahaya, nanti juga yang akan menyakiti diri Mbak Hanum. Iya Mbak, saya coba. Oke, baik. Sekarang silahkan Mbak Hanum ini pegang bantalnya ya. Oke, baik, posisinya benar seperti itu.
Sekarang bayangkan jika Mbak Hanum itu lagi marah dan sedang menggenggam, tadi kan juga tanda-tandanya tangannya mengepal, lalu mukanya sudah memerah, rasa panas. Kalau saat ini Mbak Hanum lagi marah, lalu pengen memukulkan ke barang-barang, sekarang dipraktekkan tapi dipukulnya ke bantal. Oke, baik. Nah, iya bagus begitu Mbak Hanum cara-caranya. Dengan cara ini rasa kesal atau marah Mbak Hanum itu tersalurkan secara aman, tidak menyakiti Mbak Hanum atau orang sekitar ya. Iya Mbak, saya nanti akan mencobanya. Ya, selain ini juga tadi cara yang pertama Mbak Hanum juga bisa tarik nafas sampai Mbak Hanum terasa lega ya. Iya Mbak, nanti akan saya coba lagi. Oke. Baik Mbak Hanum, untuk latihan kali ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Mbak Hanum? Untuk setelah latihan ini saya menjadi merasa lebih tenang ya Mbak. Oke, boleh disebutkan ulang yang tadi kita pelajari, ada 2 cara. Iya Mbak, tadi itu ya cara yang pertama yaitu menarik napas dalam dan kemudian memukul bantal atau kasur Mbak. Oke, tepat sekali Mbak Hanum. Nah, latihan yang kita pelajari ini bisa Mbak Hanum lakukan setiap kali Mbak Hanum sudah mulai terasa kesal atau marah ya Mbak Hanum. Baik Mbak. Untuk besok atau mungkin nanti minggu depan saya akan kesini lagi dan mempelajari Mbak Hanum itu cara-cara yang lain untuk mengontrol rasa marah melalui minum obat secara teratur ya Mbak Hanum. Iya Mbak, boleh. Oke baik, terima kasih Mbak Hanum, latihan kali ini sudah selesai. Misi ya. Iya Mbak, makasih ya. Ya, kalau begitu apakah Mbak Hanum ada yang ingin ditanyakan untuk latihan kali ini? Sepertinya belum ada Mbak. Ya baik, kalau belum ada pertanyaan untuk kali ini saya izin untuk permisi terlebih dahulu ya. Iya Mbak, boleh. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.